Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Herdiani, S.Kep Nurse MKes dengan NUPTK 9650646665230262. Saya merupakan dosen program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Sekolah Tinggi Kesehatan Pondok Pesantren As-Sanadiyah, Palembang. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Pada saat ini, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Manajemen Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan bobot 2 SKS pada semester 6. Saya mengajar dengan tim teaching berjumlah 1 orang yang memiliki spesifikasi dalam bidang yang sama. Berikut adalah outline dari materi yang saya sampaikan. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, bentuk pembelajaran. Yang kelima, teknik pembelajaran. Yang keenam, sistem penilaian. Yang ketujuh, contoh video rekaman proses pembelajaran. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar, prinsip, manfaat, tujuan, elemen, dan penerapan manajemen jaminan mutu pelayanan kesehatan. Mahasiswa dibekali kemampuan untuk melakukan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi manajemen mutu sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Pembelajaran ini dilakukan secara teori. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen mutu. Kedua, mahasiswa mampu memahami pengorganisasian dan manajemen mutu. Ketiga, mahasiswa mampu memahami total quality control. Keempat, mahasiswa mampu memahami total quality assurance. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami total quality management. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami kualitas pelayanan kesehatan. Ketujuh, mahasiswa mampu memahami service excellence atau pelayanan prima. 8, mahasiswa mampu memahami konsep pendekatan mutu pelayanan kesehatan. Ke-9, mahasiswa mampu memahami konsep branch benchmarking. Yang ke-10, mahasiswa mampu memahami konsep manajemen mutu dalam era kompetisi. Ke-11, mahasiswa mampu memahami pengendalian mutu pada bidang jasa dan penerapan manajemen mutu pada organisasi nirlaba. Ke-12, mahasiswa mampu memahami pengertian dasar manajemen mutu terpadu. Ke-13, mahasiswa mampu memahami faktor penyebab kegagalan. 14, mahasiswa mampu memahami langkah-langkah penerapan manajemen mutu. 15, mahasiswa mampu memahami persyaratan pelaksanaan manajemen mutu dan langkah-langkah penerapan manajemen mutu. Yang ke-16, mahasiswa mampu memahami konsep dasar antisipasi penolakan. Selanjutnya, materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran yang akan dipelajari mahasiswa selama 1 semester adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar manajemen mutu. Kedua, organisasi dan manajemen mutu. Ketiga, total quality control. Keempat, total quality assurance. Kelima, total quality management. Keenam, kualitas pelayanan kesehatan. Ketujuh, service excellence atau pelayanan prima. Kedelapan, pendekatan mutu pelayanan kesehatan. 9, benchmarking. 10, konsep manajemen mutu dalam era kompetisi. 11, pengendalian mutu dalam bidang jasa dan penerapan manajemen mutu pada organisasi nirlaba. 12, pengertian dasar manajemen mutu terpadu. 13,
penyebab kegagalan, 14 langkah-langkah penerapan manajemen mutu, 15 pelaksanaan manajemen mutu, dan langkah-langkah penerapan manajemen mutu, dan yang terakhir ke-16 antisipasi penolakan. Bentuk pembelajaran. Adapun bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, direct instruction atau pembelajaran langsung. Yang kedua, cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Yang kelima, metode pembelajaran. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, small group discussion. Yang kedua, discovery learning. Setelah mengetahui metode dan bentuk pembelajaran yang saya lakukan, berikut akan saya sampaikan tentang teknik pembelajaran pada mata kuliah manajemen jaminan mutu pelayanan kesehatan, yaitu dengan menggunakan metode teknik DIA. Yang pertama delivery, kedua interaction, dan yang ketiga assessment. Yang pertama delivery adalah bagaimana cara atau strategi yang saya gunakan sebagai dosen dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa baik secara offline maupun online. Perkuliahan dengan tatap muka maupun daring dengan menggunakan Zoom meeting. Dalam perkuliahan tatap muka di kelas secara aktif melakukan diskusi ataupun tanya jawab tentang materi yang telah diberikan oleh dosen. Beberapa dosen memberikan studi kasus untuk didiskusikan dengan mahasiswa melalui aplikasi Zoom Meeting yang dibuat oleh dosen, dan mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai materi yang disampaikan baik secara langsung dengan menggunakan raise hand ataupun bisa menuliskan pertanyaan maupun jawaban melalui kolom komentar yang ada di aplikasi Zoom Meeting. Penugasan diberikan dosen baik yang berupa resume maupun presentasi makalah. Yang kedua adalah interaction. Adalah bagaimana saya sebagai dosen melakukan interaksi dalam pembelajaran dengan mahasiswa, yaitu pertama dengan interaksi di kelas baik dalam melakukan diskusi, tanya jawab maupun tugas kelompok. Yang ketiga adalah assessment, adalah bagaimana saya sebagai dosen melakukan penilaian kepada mahasiswa. Saya melakukan penilaian secara objektif. Adapun sistem penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah manajemen jaminan mutu pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran sebesar 20%, yang kedua tugas sebesar 10%, yang ketiga UTS sebesar 30%, yang keempat UAS sebesar 40%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan video proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen jaminan mutu pelayanan kesehatan yang saya ampu terkait materi kualitas pelayanan kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya kita hari ini ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 ya. Oke, tentang kualitas pelayanan kesehatan. Sebelum kita memulai ya mata kuliah hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa mulai. Selesai, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pertemuan yang ke-6 tentang kualitas pelayanan kesehatan, saya mau mereview ulang ya materi kita di minggu kemarin ya, pertemuan kelima tentang TQM atau Total Quality Management. Oke, saya mau tanya dulu ya, siapa yang masih ingat apa itu TQM atau Total Quality Management? Siapa yang masih ingat? Coba. Oke, Bella, silakan. TQM adalah pendekatan manajemen yang menyeluruh dan sistematis untuk meningkatkan
Oke, benar. Satu lagi lah, ya. Apa manfaat dari kita mempelajari TQM? Siapa yang masih ingat? Oke, Hamzah. 1. Manfaat dari TQM. Yang pertama, peningkatan kualitas produk dan layanan. Yang kedua, kepuasan dan loyalitas pelanggan. 3. Efisiensi operasional. 4. Peningkatan daya saing. 5. Pengembangan budaya yang mendukung pertumbuhan. Oke, ya. Ingat ya, apa itu TQM, apa itu manfaat dari TQM, ya. Jangan dilewatkan, dibaca-baca lagi. Oke, marilah sekarang kita memulai materi pada hari ini ya dengan judul kualitas pelayanan kesehatan. Ya, ini pertemuan ke-6 ya. Oke, lanjut ya. Oke, kualitas pelayanan kesehatan adalah upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi atau melampaui harapan pasien serta standar yang telah ditetapkan dalam dunia kesehatan. Intinya ya, kualitas pelayanan kesehatan itu kita memberikan pelayanan ya, memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi atau melampaui dari harapan pasien ya. Oke, lanjut. Dimensi utama menilai kualitas pelayanan kesehatan. Ada apa aja? Ya, ada tangible atau bukti fisik, ya, yang mencakup aspek-aspek yang dapat dilihat dan dirasakan oleh pasien. Ya, contohnya apa? Misalnya, ya, bukti fisik atau tangible. Contohnya apa? Misalnya yang bisa dilihat atau dirasakan sama pasien, misalnya peralatan medis, misalnya ada apa, suntikan alkohol ya, suntikan dan sebagainya. Oke, yang kedua reliability atau keandalan, kemampuan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan yang akurat dan konsisten. Ya, kalau kita mau andal, kita harus memberikannya layanan itu secara akurat. Oke, lanjut. Responsiveness atau daya tanggap, ya. Daya tanggap ini merupakan kemampuan tenaga kesehatan dalam merespon kebutuhan pasien secara cepat dan tepat. Cepat boleh asal tepat, ya. Yang keempat, assurance atau jaminan, merupakan pengetahuan dan kesopanan dari tenaga kesehatan serta kemampuan mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan keyakinan pasien. Jaminan, kita sebagai tenaga kesehatan ya, kita harus menjamin kepercayaan dan keyakinan pasien terhadap pelayanan yang kita berikan. Oke. Yang kelima, empati, kemampuan tenaga medis ya, kemampuan tenaga medis untuk mengetahui dan peduli terhadap kondisi serta kebutuhan individu pasien ya. Harus ya empati ya. Ya. Kalau kita sebagai tenaga kesehatan, kalau kita tidak menerapkan rasa empati ya, tidak bisa tercipta rasa keyakinan pasien terhadap diri kita sendiri ya, sebagai pelayan kesehatan, tenaga kesehatan. Oke, lanjut. Faktor yang mendukung kualitas pelayanan kesehatan ya. Yang pertama, kompetensi dan pelatihan tenaga medis ya. Jadi kalau tenaga medis yang di rumah sakit itu atau di klinik atau di puskesmas itu harus berkompeten ya. Makanya yang belum ada harus kompeten, misalnya bidan, perawat itu harus ada uji kompetensinya, kan harus kompeten. Terus dia harus ada pelatihan syaratnya. Misal kalau perawat mau bekerja di rumah sakit, dia harus ada sertifikat BPJS ya, minimal kan. Yang kedua, sistem manajemen mutu ya. Manajemen berarti harus terorganisasi secara sistematis ya. Oke, yang ketiga, sistem informasi kesehatan. Yang keempat, partisipasi dan feedback pasien ya. Kita harus ada partisipasi kita
kita harus ada yang dibeli, ya. Maka pasien akan memberikan feedback atau umpan balik kepada kita, ya. Terus yang kelima adalah peningkatan yang berkelanjutan. Yang keenam, pengelolaan resiko dan keamanan pasien. Manfaat kualitas pelayanan, ya. Manfaat kualitas pelayanan yang pertama, meningkatkan kualitas pasien dan loyalitas. Saya mau tanya dulu, coba maksud dari loyalitas itu apa? Loyalitas, ayo siapa? Ayo loyalitas. Ayo. Loyalitas itu adalah meningkatkan kualitas pasien dan loyalitas. Kalau loyal apa artinya? Loyal, ya. Kita harus memberikan lebih, ya. Lebih, ya. Artinya kualitas yang baik membuat pasien merasa dihargai dan diberlakukan dengan baik sehingga lebih loyal, ya. Kita harus memperlakukan pasien, ya. Memperlakukan pasien dengan baik sehingga pasien itu merasa dia dihargai, ya. Itu harus, ya. Terus selanjutnya mengurangi angka kesalahan medis, ya. Kalau standar mutu kita baik, ya, kita bekerja sesuai dengan SPO, kita akan mengurangi angka kesalahan petugas kesehatan dalam hal ini medis, ya. Ya, oke. Dengan standar mutu yang baik, resiko kesalahan dapat diminimalisasi, meningkatkan keamanan pasien. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, efisiensi operasional, ya. Layanan berkualitas tinggi dengan manajemen yang baik mengurangi waktu tunggu, percepatan proses dan meningkatkan alur kerja, ya. Namanya operasional, ya. Efisiensi operasional. Layanan kita harus berkualitas tinggi, ya. Tapi dengan tujuan untuk meningkatkan alur kerja supaya lebih cepat. Selanjutnya yang terakhir ini, meningkatkan reputasi fasilitas kesehatan, ya. Rumah sakit atau klinik dengan layanan berkualitas baik lebih dihargai dan dipercaya oleh masyarakat. Jelas, ya. Rumah sakit yang kualitas manajemennya, misalnya manajemen mutunya baik dengan rumah sakit yang manajemen mutunya kurang baik, yang mana yang lebih disukai, yang mana lebih dipercaya oleh masyarakat? Pasti yang lebih baik, ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri mata kuliah ini? Silakan bertanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang kualitas pelayanan kesehatan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih tugas, ya. Saya kasih tugas buat pertemuan kita selanjutnya, ya. Nanti bagi kelompok, ya. Ada orang berapa bagi satu kelompok itu 3 orang, ya. Satu kelompok 3 orang dengan satu judul, ya. Saya bagi nanti. Bella, silakan nanti dibagi, ya. Nama-namanya nanti saya kasih judulnya, itu nanti kita buat makalah, ya. Minggu depan kita diskusikan, nanti langsung maju untuk presentasi kita tanya jawab. Oke? Tidak ada pertanyaan hari ini, ya. Oke. Demikianlah, ya, mata kuliah kita hari ini, pertemuan yang ke-6 terkait masalah kualitas pelayanan kesehatan, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat tentang cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah manajemen mutu pelayanan kesehatan. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran khususnya pada mata kuliah manajemen jaminan mutu pelayanan kesehatan program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Sekolah Tinggi Kesehatan Pondok Pesantren As-Sanadiyah Palembang. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua tim panitia dosen Smart tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek dan Kemendikbudristek. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Kesehatan Pondok Pesantren As-Sanadiyah Palembang, rekan teman sejawat dan rekan mahasiswa.
Apabila ada